Halo, semangat pagi sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan mencoba menyusun penilaian kinerja pegawai negeri sipil atau PNS 2021. Nah, sesuai dengan form yang saya unduh. Jadi formnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ini dia penilaian kinerja Jafung PNS untuk guru ya, seperti ini tampilannya. Di form ini terdapat banyak sheet, mulai dari sheet cover, kemudian ada SKP, kemudian ada pengukuran, ada penilaian 360 dari si Kepo, kemudian ada penilaiannya di sini dan seterusnya ya. Nah, jadi dari form ini, dari file ini, berarti kita harus sudah memiliki yaitu SKP Januari sampai Juni dan SKP Juli sampai Desember ya, karena kalau saya lihat dasarnya adalah itu. Jadi kita harus sudah punya atau sudah menyusun SKP Januari Juni dan SKP Juli Desember. Nah, hasil dari penyusunan SKP itu baru kita akan masukkan ke penilaian kinerja PNS ke sini. Nah, bagi teman-teman yang belum menyusun SKP Januari Juni dan SKP Juli Desember, kalau masih kebingungan, nanti tidak usah khawatir ya teman-teman. Di deskripsi video saya ini akan saya cantumkan link video cara menyusun SKP Januari Juni dan cara menyusun SKP Juli Desember. Di deskripsi ini juga saya akan tampilkan link contoh untuk mengunduh contoh form penyusunan SKP masing-masing tersebut. Nah, sekarang kalau kita sudah punya SKP Januari Juni dan SKP Juli Desember, kita tinggal memasukkan ke penilaian kinerja ini saja. Teman-teman bisa mulai dari halaman pertama dulu, dari covernya. Nah, di sini teman-teman silakan saja rubah ya data-data yang sesuai dengan data-data teman-teman ya, mulai data nama, NIP, pangkat dan seterusnya. Itu silakan dirubah di cover. Nah, setelah dirubah di cover, kemudian kita masuk ke SKP-nya di sheet kedua, kita klik SKP. Nah, ini adalah SKP salinan SKP dari Januari sampai Juni ya. Ini mulai dari pejabat penilai, silakan disesuaikan sesuai dengan tempat tugas teman-teman. Kemudian pegawai negeri sipil yang dinilai silakan juga disesuaikan. Nah, di kegiatan tugas jabatan di sini, ini teman-teman ambilkan dari SKP Januari Juni ya, karena SKP Januari Juni itu kan kita susun dari si Kepo ya, dasar penyusunnya dari si Kepo. Nah, saya contohkan ini dia SKP saya dari Januari Juni ya, seperti ini ya. Nah, ini SKP yang saya susun Januari Juni, mulai dari SKP pengukuran, kemudian 360 penilaian dan penilaian surat edaran Menpan 3. Ini sama persis dengan sheet yang ada di penilaian kinerja Jafungnya, sama persis. Jadi kita tinggal mengambil itu saja ya. Jadi itu mudahnya, kita tinggal copy paste saja, copy paste value usahakan agar tidak mengganggu rumus yang ada di file ini. Mulai dari kegiatan di unsur utama itu silakan saja diambil, angka kreditnya disesuaikan sesuai dengan SKP Januari Juni ya. Ini silakan diambil. Kolomnya sama persis di sini ya teman-teman ya. Jadi di blok aja ini. Setelah itu di copy, pastekan di sini dengan memilih paste spesial value ya, seperti itu. Jadi langsung terisi. Dan lembarnya ini teman-teman ya bisa ini karena di hidden, karena ada yang kosong. Jadi
di nomor 12 ini ke bawah masih ada. Jadi teman-teman kalau terhidden seperti ini kita blok aja ya, dari baris ke 27 ini naik, atau dari 23 ini turun. Nah kayak gini, klik kanan pilih unhidden ya. Jadi di sini masih ada baris sisa untuk kita mengisi, siapa tahu saja target SKP Januari Juninya itu melebihi dari ini. Jadi ini bisa ditambahkan lagi ya sesuai dengan SKP Januari Juni teman-teman. Jadi untuk di SKP, di sheet SKP ini kita mengambil data dari SKP Januari Juni seperti itu saja. Nah apabila ada kolom sisa atau baris sisa seperti ini ya, ini ada baris sisa 3 baris, saya sembunyikan aja biar rapi, jangan dihapus ya. Jadi di blok seperti ini klik kanan hide, disembunyikan sehingga lebih rapi kelihatannya. Nah kemudian kita akan masuk ke pengukuran, di sheet pengukuran. Nah di sini, nah di sheet pengukuran ini saya sudah saya sambungkan dengan SKP di depannya. Jadi ini sudah ada rumus, jadi teman-teman bisa cek langsung ya sel-sel yang ada rumus. Bagaimana caranya mengetahui ada rumus? Di formula bar di atas ini, kalau ada data yang diawali dengan tanda sama dengan, berarti dia berisi rumus. Jadi kita tidak rubah ya teman-teman ya, karena dia ngambil dari sheet sebelumnya. Jadi kita cek di sini yang ada tanda sama dengannya, berarti ada rumus, kita biarkan. Nah yang tidak ada tanda sama dengannya itu baru kita isi. Seperti di kuantitas outputnya ini tidak berisi sama dengannya, kita isi ini ya. Kemudian di waktu juga, kalau tidak ada rumus kita bisa ubah sesuai dengan capaian teman-teman. Di sini kan capaiannya ya. Nah itu data dari SKP di sheet sebelumnya. Nah berikutnya di lembar ini kita harus mencoret capaian rencana kerja mana yang belum tercapai di Januari Juni sesuai dengan SKP yang kita susun sebelumnya, SKP Januari Juni. Sesuai dengan SKP Januari Juni disesuaikan seperti SKP saya ini. Nah di pengukuran ini yang dicoret-coret ini adalah yang belum terrealisasi di periode tersebut. Nah ini juga kita sesuaikan atau kita samakan dengan di penilaian kinerja kita. Jadi yang belum tercapai ini kita coret seperti ini ya. Cara mencoretnya kita blok dulu, misalnya yang ini ya. Yang ini di blok dulu, kemudian klik kanan pilih format cell. Setelah itu pilih font, baru dipilih efek di sini strike through. Yang ini ya, strike through ini klik. Nanti dia akan tercoret. Kalau untuk menghilangkan coretnya, hilangkan centangnya di strike through ini. Strike through ini dia akan tidak tercoret. Jadi kita coret di centang, oke, langsung dia tercoret. Nah kemudian di sini ya, di kolom yang berwarna hijau ini teman-teman, ini diperhatikan baik-baik ya. Apabila tidak tercoret, kita wajib mengetikkan di sini di kolom yang warnanya hijau ini dengan angka 1. Jadi kalau capaiannya ini sudah tercapai atau terrealisasi, kita masukkan di sini angka 1. Dan yang dicoret atau yang belum terrealisasi kita masukkan angka 0. Ini penting ya untuk nanti penentuan nilainya di sini. Jadi seperti itu, dan jangan lupa juga teman-teman hitung pembaginya apakah betul sesuai dengan jumlah yang terrealisasi. Karena kalau tidak sesuai dengan jumlah yang terrealisasi, nanti nilainya akan menjadi lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi saya ingatkan di kolom yang berwarna hijau ini, apabila capaiannya terrealisasi, targetnya terrealisasi, kita masukkan angka 1, kita ketikkan angka 1. Dan apabila belum terrealisasi atau dicoret seperti ini, kita masukkan angka 0. Dan di form ini juga, di sheet pengukuran ini juga ada baris yang saya hidden atau saya sembunyikan karena nggak kepake. Jadi teman-teman di sini di bawah 12 ini masih ada sisa baris, jadi kita bisa buka saja ya, seperti ini aja di blok ya, seperti itu. Klik kanan pilih unhide, sehingga di sini masih ada
3 baris untuk kita mengisi data ya. Siapa tahu di SKP itu sampai 15 ya kita buka. Ya, kalau lebih misalnya ya kita tambahkan di sini barisnya ya. Kalau lebih dari data ini kita tambahkan. Nah, karena ini udah nggak kepake, kosong di baris halaman nomor 13, 14, 15 ini, saya sembunyikan aja, saya blok seperti ini, klik kanan, hide. Jadi rapi kolomnya. Nah, itu untuk pengukuran. Jadi di sini kita tidak berbuat banyak, data sudah diambil dari SKP di depannya, tinggal kita menentukan mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum. Yang sudah terrealisasi kita kasih kode angka 1 di sini dan tidak dicoret, dan yang belum terrealisasi kita coret di sini dengan memberikan kode angka 0 di kolom yang berwarna hijau ini. Nah, setelah kita selesai mengerjakan pengukuran, kita masuk ke sheet yang berwarna merah ini 360 si kepo ya. Kita buka aja. Nah, ini penilaian 360 ini diambil dari si kepo atau diambil dari SKP Januari Juni. Nah, SKP saya Januari Juni di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini di 360 si kepo ya, ini. Tinggal kita copy aja. Cuman teman-teman perlu diperhatikan susunannya. Orientasi, komitmen, integritas, kerjasama, disiplin ini perlu diperhatikan, jangan sampai terbalik dengan yang ada di penilaian kinerjanya ya. Jadi kalau sudah sama susunannya seperti ini, tinggal kita blok aja semua di SKP Januari Juninya ini, blok seperti ini, data yang terisi aja ya dari Januari Juni ini kita blok, kemudian klik kanan copy paste. Kalau totalnya ini udah otomatis dia. Jadi ini blok, klik kanan copy, kemudian kita bisa pastekan di penilaian di sini ya, seperti itu. Nah, untuk kepemimpinan teman-teman jangan diisi tanda strip, jangan diisi tanda nol, jangan diisi tanda spasi, jadi tidak diisi apa-apa agar tidak dijumlah, karena nanti kalau dijumlah nanti nilainya akan berubah. Jadi kita biarkan kosong seperti ini, tidak terisi apa-apa, jadi jangan diapa-apakan ya. Nah, ini untuk penilaian perilaku dari bulan Januari sampai Juni di si kepo, kita hanya mengambil begitu saja. Nah, berikutnya ini udah selesai ya. Berikutnya kita langsung ke sheet penilaian, yang ini sheet penilaian. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini juga sudah disesuaikan, sudah di link. Nah, teman-teman bekerja mulai dari halaman yang di sini dulu di sebelah kanan, penilaian prestasi kerja. Dicek datanya, ini sudah disambungkan dengan SKP di sheet sebelumnya ya. Pejabat penilaiannya juga sudah disambungkan. Cuma nanti teman-teman menyesuaikan di atasan pejabat penilai di sini. Nanti disesuaikan ya siapa atasannya, ini bisa dirubah, ini tidak ada link rumusnya ya. Ini silakan diketik nanti disesuaikan. Nah, kemudian di bawahnya dinilai, di unsur yang dinilai seperti ini. Ini juga sudah langsung dirumuskan, kita tidak membuat apa-apa lagi di sini teman-teman ya. Sudah langsung muncul yang ini nilai dari SKP di Januari Juni. Kemudian orientasi, integritas ini diambil dari penilaian 360 si keponya, langsung ini sudah dirumuskan. Untuk di kepemimpinan kita kosongkan, tidak usah diisi apa-apa lagi ya. Kemudian nanti dia akan otomatis otomatis dirata-ratakan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi simple sekali. Dan nanti di sini akan kelihatan nilai prestasi kerja kita. Ya, ini adalah data yang kita ambil dari SKP Januari Juni. Ya, ini nilainya dari Januari Juni. Nanti yang lainnya silakan dicek di lembar ini yang mana yang belum. Ya, nah untuk Januari Juni ini udah selesai ya penilaiannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian Juli Desember sesuai dengan tabel surat edaran Menpan 3 yang ini. Oh ya, yang tabel 1 surat edaran Menpan 3 ini adalah rangkuman penilaian Januari Juni ya teman-teman, maaf tadi. Ini adalah rangkumannya penilaian Januari Juni seperti ini. Ini ya, ini juga sudah otomatis. Jadi kita tidak
tidak merubah apa-apa lagi di sini ya. Tanggal penilaian juga seperti di surat edaran disesuaikan dengan contoh, jadi kita tidak rubah juga tanggalnya, kita biarkan per 30 Juni. Yang ini juga semua sudah otomatis, nilainya juga sudah semua. Jadi ya ini udah terisi otomatis saja ya. Nanti ini kita tidak merubah apa-apa di sini, kita tinggal ngecek saja. Nah, sekarang baru kita masuk ke data SKP Juli Desember. Jadi matrik peranan hasil ini diberikan arsipnya. Ini kita tidak usah ubah, kita biarkan. Yang kita kerjakan adalah di rencana SKP yang di sini ya, di rencana SKP arsip. Nah, ini dia rencana SKP arsip yang ini. Nah, teman-teman, untuk data mulai dari yang paling atas ini juga sudah di-linkkan dengan sheet sebelumnya. Jadi kita tidak mengerjakan di sini ya. Ini sudah di-linkkan di sini teman-teman ya. Nah, yang perlu kita kerjakan adalah di rencana kinerja yang ini. Yang kita masukkan adalah di sini ya. Mulai dari tugas utama kita RPP sesuai dengan, nah data ini teman-teman diambil dari SKP Juli Desember. Biar tidak bingung, saya buka dulu SKP saya Juli Desember. Nah, ini kita sudah susun sebelumnya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang belum menyusun, nanti silakan di deskripsi video saya ada linknya nanti cara menyusun ini. Nah, ini kalau kita lihat kolomnya sama dengan penilaian kinerjanya, sama ya. Ya, ini juga sama. Oke. Nah, kita lihat di penilaian kinerja sekarang. Kita ambil di sini ya indikator kinerja individunya ini untuk tugas guru. Kan yang dituntut adalah RPP. Kita tinggal memasukkan berapa RPP yang akan kita targetkan di bulan Juli Desember yang bisa kita realisasikan ya, silakan. Kemudian presentase kecapaiannya, apakah kita bisa membuat semuanya? Kalau semuanya berarti 100%. Dan ketepatan waktunya 6 bulan, apakah memang sudah rampung dalam 6 bulan itu ya? Kalau rampung kita buat 6 bulan di targetnya ya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman diberikan tugas tambahan, nah di sini diisi. Kalau sebagai wakil ya kita isi wakil. Kalau sebagai wali ya kita isi wali di sini ya. Sesuai dengan tugas tambahan. Kalau kepala perpus ya diisi. Kemudian dokumennya apa? Ya kalau sesuai dengan dokumen yang dihasilkan dibuatkan di sini. Waktu dan ketercapaian. Kemudian yang masih menjadi tugas tambahan sesuai dengan contoh format yang saya dapatkan. Nah, pembina ekstra dimasukkan juga di poin yang kedua, tersedianya dokumen laporan pelaksanaan ekstra kurikuler yang ini. Berarti saya masukkan. Nah, kebetulan saya pembina ekstra, jadi kita masukkan di sini. Ya, ekstra kurikulernya kita masukkan. Kemudian di sini apa bukti fisiknya? Kalau ekstra bisa SK, bisa laporan ya. Ini dalam 6 bulan kita kerjakan. Nah, itu disesuaikan dengan SKP Juli Desember. Sesuaikan dengan di sini. Ya. Kita ambilkan dari sini teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita sudah isi di sini di rencana kinerja, aspek indikator kinerja dan target, kita sudah sesuaikan dengan apa yang kita rencanakan di bulan Juli Desember. Nah, kalau ada yang kosong seperti saya di sini di kegiatan yang mendukung tugas guru, ini kosong, kolomnya melebihi, kosong saya kosongkan. Saya tidak isi. Ya. Dikosongkan, diisi tanda spasi saja di sini biar kosong. Kemudian yang di sini ada kegiatan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Jadi saya tidak merencanakannya, jadi saya isi spasi atau kosong saja. Kalau teman-teman merencanakannya, melaksanakannya, silakan diisi. Misalnya menyusun buku seperti itu ya. Menyusun publikasi ilmiah itu silakan bisa diisi di sini. Nah, ini di rencana SKP sudah ya, kita memasukkan di sini. Yang jelas kolom-kolom atau sel yang tidak berisi rumus teman-teman bisa sesuaikan dengan data real teman-teman di sini ya.
Ini enggak ada rumus semua, jadi itu bisa disesuaikan. Nah, lanjut kita masuk setelah rencana SKP arsip, kita masuk ke keterkaitan ya. Keterkaitan SKP dengan angka kredit, dengan AK ya, yang ini. Nah, di sini mulai dari identitas kita itu sudah di link juga, jadi kita nggak isi apa-apa lagi, ini sudah di link juga semua. Nah, di kinerja utama itu disesuaikan dengan rencana SKP-nya yang di sini. Kinerja utama di kinerja utama ini disesuaikan dengan rencana SKP-nya, susunannya dari susunan pertama ya, yang ini sebagai tugas guru ya. Ini angka kreditnya juga disesuaikan berapa ya, sesuai dengan angka kredit teman-teman. Kemudian menjadi Wakasek ya, ini menjadi Wakasek, silakan diisi juga. Menyusun kurikulum menjadi pembina ekstra, susunannya disamakan persis dengan di sini, dan angka kreditnya disesuaikan ya. Untuk di angka kredit ini di sini itu 18,59 ya, 18,59 yang ini. Ini angka kreditnya 18,59 ya. Seperti itu ya, kita sesuaikan saja di sini. Kemudian di kinerja tambahan kita lihat di sini sudah saya linkkan sesuai dengan rencana SKP sheet sebelumnya yang di sini. Nanti tinggal dicek saja susunannya apa sudah betul. Outputnya, angka kreditnya diisi sesuai dengan SKP di awal, di SKP di sheet paling awal di sini. Nah, angka kreditnya sesuaikan di sana sesuai dengan SKP yang teman-teman rancang ya. Ya. Jadi yang terpenting teman-teman mengecek angka kreditnya kebenarannya di sini berapa yang benar. Oke, nah sudah selesai kita mengisi ini. Kita masuk ke sheet verifikasi tim penilai. Nah, di verifikasi ini data semua sudah di-linkkan, jadi kita tidak membuat apa-apa lagi di sini ya. Jadi ini kita tidak mengerjakan apa-apa lagi di sini karena sudah di-link dengan sheet sebelumnya. Ya, kita tinggal mengecek saja di sini teman-teman ya, tidak berbuat banyak di sini. Nah, kita lanjut sekarang ke review yang ini. Review SKP arsip. Nah, di review SKP arsip ini juga sudah di-linkkan ya teman-teman ya. Jadi silakan saja yang ini ya, ini sudah, kita tidak usah lagi mengerjakan apa-apa di sini, tinggal ngecek. Ini juga capaian-capaiannya sudah diambil dari rencana SKP-nya semua. Nah, yang kosong seperti ini kita bisa hidden, kita bisa sembunyikan agar rapi, atau kita biarkan juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian kita masuk ke sheet penetapan. Sheet penetapan SKP yang ini di lembar ini juga semua sudah di-linkkan. Jadi rumus sudah saya dapatkan dari file aslinya yang saya download. Jadi saya biarkan saja, tidak ada perubahan di sini ya. Jadi kita hanya mengecek. Kemudian di rencana aksi arsip yang merah ini kita tidak usah apa-apakan lagi, juga sudah link dia, kita biarkan saja ya. Kemudian di sheet berikutnya di penilaian SKP Juli Desember yang ini ya, ini adalah formula dari sheet ini, dari file ini ya, kita biarkan saja, ini tidak usah diubah lagi. Kemudian kita masuk ke sheet berikutnya di penilaian perilaku ya. Nah, di penilaian perilaku ini nanti kalau lewat seperti ini ya, biar kalau kita print nanti kita tampilkan. Ini kita cek apakah masih bisa dilebarkan kolomnya seperti itu ya. Di sini ini pakai landscape ya, ini pakai landscape.
Ya, seperti ini. Nanti kalau ini lewat teman-teman nanti tinggal ubah ukurannya saja di sini. Kemudian kita preview. Ya, tinggal disesuaikan tampilannya. Ya, sudah ya. Jadi di penilaian perilaku ini juga sudah nyambung ya. Di sini nama, penetapan dan seterusnya ini sudah nyambung. Ya. Dan nanti ini kita ambil dari perilaku di si kepo Juli Desember ya. Si kepo Juli Desember, karena di si kepo Juli Desember kita belum rekap ya, kita harus buka dulu si kepo kita. Jadi nanti datanya ini yang ini ya teman-teman ya, ini kita ambilkan dari si kepo kita di Juli Desember. Silakan teman-teman buka si keponya di Juli Desember, masukkan nilainya di sini berapa. Nanti dia akan menjumlahkan, merata-ratakan langsung. Ya, ini nanti silakan dibuka si keponya, kita masukkan penilaian dari Juli Desembernya. Oke, kita lanjut di tabel 2 SE Menpan-nya. Tabel 2 ini sudah terumus secara otomatis, kita biarkan saja ya. Dan di laporan hasil kinerja di sini ini juga sudah terumus otomatis, jadi kita tidak mengerjakan apa-apa lagi di sini, tinggal nanti di print saja apa saja yang perlu kita print nanti. Di integrasi ini juga sudah nyambung semua ya, nilainya sudah nyambung semua, kita biarkan. Kemudian terakhir di laporan dokumen penilaian kinerja yang ini juga sudah nyambung semua otomatis, dan nilainya nanti kelihatan di sini, nilai kinerja pegawainya. Ya, yang di contoh lembar kemarin yang saya download itu nilainya itu sampai 104, sekian. Ya, nanti disesuaikan. Jadi itu teman-teman ya cara kerjanya. Jadi kita punya SKP Januari, Juni, Juli, Desember itu dipakai dasar. Kemudian untuk penilaian perilakunya yang di sini, yang ini kita ngambilnya dari si kepo Juli Desember, kita masukkan ke sini. Baik, sekian dulu. Nanti file untuk ini yang sudah di-linkkan beberapa, yang kemarin belum saya langsung linkkan biar nggak bingung. Kalau berminat teman-teman bisa nanti teman-teman unduh, dibuka saja di deskripsi video saya ya, di bawah video itu ada deskripsinya, dicari di sana. Saya akan tampilkan juga contoh yang sudah jadi ini. Jadi teman-teman tinggal ngerubah saja nama dan penyesuaian SKP teman-teman ya. Demikian dulu video saya. Jika bermanfaat jangan lupa di like. Yang belum subscribe silakan dipencet tombol subscribe untuk pengembangan video-video saya selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya tutup. Semangat pagi.